Apa after it? Behind the scene. Yes. Ayo. Shalom Ibu Murni, selamat siang, pagi, sore, atau malam di tempat Ibu sekarang berada dan menonton. Sebelumnya dikelum dikunyah, salam kenal semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan materi kami. Jadi gini adik-adik, siap teman-teman, guys. Aku memilih peran tokoh Kristen salah satunya yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kenapa? Karena Ahok itu seorang yang keras, intelektual dan idealisme terhadap korupsi. Jadi dia itu sering membantah korupsi ataupun mencari kesalahan para koruptor itu supaya bisa diputuskan ke penjara. Akan tetapi nggak tahu lagi ulang aku ulang blank aku sorry blank. Gak apa, singkat aja. Kecilkan nih apa keterangannya. Selain teknis. Cok, seperti ini misalnya. Singkat aja, mang gak usah baku-baku aja harusnya. Oh iya ya, sesuai ini aja ya. Ngapain share video itu? Ngapain juga, izin juga? Karena aku kelas nanti. Kok sekelas sama si Hadi? Apa share gitu? Mungkin itu sibuk. Gak aja ya yang kita kenal yang kemarin yang saya lihat dulu ada cerita videonya. Ah, coba. Tapi kan nggak mungkin dia update gitu. Masukin ke YouTube, itu masih buka YouTube. Langsung aja. Ya udah, kalau nggak upload pertama dia langsung deh. Nah, jadi boleh. Tiga-tiga coba. Kopi pasti ada deh. Aku juga nggak tahu lah. Singkat aja. pas. Panjang ya kan. Oh gini aja ya, kayak gini. Kalian tahu Ahok gitu, kalian jawab tahu gitu aja. Untuk kayak kita berdiskusi nggak sih gitu nggak sih? Paham nggak? Jadi ini kenapa? Oke ya, kita mulai ya. Aku udah dapat ini. Oke. Jadi guys, kan kita ada tugas ya, tugas PAK dari Ibu Murni kan. Ya. Tugas itu katanya carilah tahu bagaimana kiprah mencerminkan Kristen dan pemimpin Kristen di dunia politik pemerintahan Indonesia kan. Nah, jadi aku memilih Ahok. Kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Enggak. Tahu ya? Karena Ahok itu orangnya memiliki cara yang unik menjalani karir politiknya. Kenapa? Karena Ahok itu orang yang integritas. Kalian tahu nggak kasusnya itu waktu dulu yang dikatanya misalnya agama? Tahu pernah. Itu supaya cari alasan supaya Ahok dilengsarkan karena itu musuhnya siapa? Kalian tahu siapa? Enggak. FPI. Ah, iya. Tahu nggak? Tahu. FPI. Iya, Pak. Front Pembela Islam Oh. yang diketuain Habib Rizik, tahu nggak kalian? Tahu. Nah, oleh karena itu dia kayaknya pada tahun itu Ahok dipenjara kan, gara-gara disalah-salahin kan. Iya, dituduh itu. Bertahun ya? Iya, kalau nggak salah itu dia dipenjara 9 Mei kan, tahun 2017 kan. Oh iya. Akibatnya itu Ahok juga menerima reaksi positif dari kalangan masyarakat. Seperti kayak ada ribuan karangan bunga dulu kan sih? Iya, 1000 lebih, tahu kan? Tahu. Nah, oleh karena itu aku memilih Ahok. Kenapa? Karena dia itu sebagai seorang pemimpin Kristen yang menunjukkan keberanian, ketegasan dan integritas di dunia politik. Meskipun menghadapi tekanan dan diskriminasi
sebagai kelompok minoritas. Kan dia kan Kristen kan di politik kita kan. Banyak kan bener ya Bang. Islam kan dia kan. Tapi aku sebagai generasi muda itu, Ahok itu menjadi ide dan teladan yang perlu untuk membentuk para pemimpin yang jujur, transparan dan fokus pada pelayanan di masa akan datang dan ataupun kini sekarang. Nah, sebagai kayak mana contohnya? Kalau sebagian kalian bisa menteladan Ahok itu, salah satu kontribusi kalian kayak mana? Oke, Sama Bang. Sama Islam. Iya, sama. Hilangkan korupsi lah. Kalau itu udah jauh banget itu. Hilangkan. Kalau aku ya, itu aku berkontribusi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab, Oh iya iya. menjadi mengadilkan di sekitar saya. Ya, Kenapa ya. kalian ketawa? Kenapa? Lucu ya? Jangan lucu, kita berdiskusi loh teman-teman. Siap Bang. Ya Bang. Dan kalau kalian nanti menjadi pemimpin itu nggak boleh yang tahunya korupsi atau apa. Karena kuasa itu bukan soal mencari kesenangan tersendiri, tapi melayani dan menciptakan perubahan yang baik. Jadi contohin Ahok, jika kalian mau contohin ya. Tapi karena aku suka Ahok, jadi aku pilih dia sebagai teladan seorang pemimpin Kristen di politik Indonesia. Itu saja dari aku. Lanjut. Kalau dari klien. Apa Bas mau Lanjut dulu, urutan, sesuai konsep, nggak boleh gitu. Mana boleh gitu. Ini kan Ini kan diskusi. Dikasih kita sore. Ini aku kan. Jadi di sini aku milih TB Simatupang. Ada yang kenal? Enggak. TB Simatupang itu Siapa? bisa dibilang Siapa? seorang tokoh pahlawan nasional. Siapa? Tahi Bonar Simatupang. Oh, Tahi Bonar Simatupang ini fun fact ya. Ya boleh. Tahi Bonar Simatupang ini dekat dengan Jenderal Sudirman. Kalian tahu ya? Tahu lah dia terus. tahun berapa itu? Itu tahun 1953 kalau nggak salah. Oh iya. Dia lahir di Tarutung 21 Januari 1920. Orang tahu tuh. Jadi iya. Orang Tarutung dia? Ini orang Tarutung. Oh iya. Oh, Kenal. Iya. Kenal? Kenal. Oh. Ini lu ada apanya? Abang kan Ada museumnya. Di Simatupang ada museumnya. TB Silalai, kalau museum. Salah. Kat. Ada kami sedih. Apa-apa. Iya iya. Jokes, biar ringan. Bercanda. TV Silalai Karena ya. podcast. Kayak podcast besar gitu kan, podcast besar kan gitu dia. Nah, kenapa aku milih TV Simatupang ini kan karena TV Simatupang ini cocok jadi teladan. Kenapa jadi teladan? Kenapa? Karena dia ini bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga berada, bukan dari bangsawan. Dia ini cuma anak biasa yang rajin, yang belajar serajin mungkin supaya bisa mendapat pendidikan. Dan terbukti dia bisa masuk di pendidikan dasar di HIS Hollands Inland School. Oh. ABS. Iya, di HIS. AIS. Ah, ya. Ya, ya, Itu saya belajar salah. Sorry ya. sekolah dasar. Nah, terus dia ini orang yang idealis. Dia ini teguh sama pendiriannya. Ini kenapa aku milih dia? Karena dia itu berani mengundurkan diri. Pada tahun berapa ya? Dia pernah menggantikan Jenderal Sudirman sebagai kepala staf angkatan perang, menggantikan Jenderal Sudirman. Namun karena ada masalah politik yang tidak cocok dengan idealismenya, jadi dia berani mengundurkan diri dan mempertahankan idealismenya itu. Terus hal ini menunjukkan bahwa
dia itu memiliki keberanian moral dan juga integritas kepemimpinan. Udah itu aja sih. Oh itu. Itu aja. Oh gitu dah. Tapi kok karakter kan Oh, ibu pahlawan-pahlawan siapa? semua, Oh, iya. Pak? Oh iya, dalam gereja, kehidupan gereja. Kontribusi apa? Kontribusinya itu ada, dia mendorong netralitas militer dari dalam tubuh TNI, terus mengembangkan pemikiran Kristen. Dia itu juga mengabdikan dirinya di bidang keagamaan dan juga sosial. Dia ini aktif dalam Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI dan menjadi salah satu tokoh Kristen yang banyak menuliskan pemikiran seputar hubungan antara iman dan juga pembangunan nasional. Dan juga dia punya buku yang terkenal yang dia tulis, yaitu Pengabdian Tanpa Akhir, yang isinya itu tentang refleksinya tentang panggilan hidup sebagai wujud pelayanan yang tak terputus untuk bangsa dan sesama. Iya, ini. Mungkin dari dulu bisa. Ya mungkin itu aja sih. Oh. Jadi teman-teman mau lanjut. Bastian. Ayo abang kita. Aku sih mirip-mirip sama si Jose ya. Sama-sama bukan dari orang ternama. Siapa dulu pokoknya? Sabar, ini pengantar. Biar tertarik. Ilmu apa namanya? Storytellingnya gitu dia. Terus ini orangnya tadi kan jadi lupa kan, karena tahu kan orang biasa. Orang biasa dia kan. Nah terus ini orangnya bukan orang terkenal kayak ini tadi kan Ahok, terus ini TB kan, itu kan Tahi Buana. Yang satu pahlawan, yang satu lagi aktivis politik sama calon presiden. Kalau ini bukan, biasa. Namanya itu Broron, panggilannya Broron. Orang ada. Panggilan aja. Broron. Nama aslinya Ronald Sinaga. Jadi Ronald Sinaga. Bro, Sinaga. Nah dia itu kenapa bisa aku milih dia itu gara-gara dia orangnya ceplas-ceplos dalam artian jujur apa adanya. Jadi dia itu awalnya bukan aktivis ataupun politisi, tapi dia kesel karena dia itu pebisnis yang dulu pernah dikibulin sama BUMN. Jadi dia jadi vendor, udah deal, udah apa namanya, bangunannya udah jadi, tapi nggak dibayar sampai sekarang. Nilainya itu bisa 2M, totalnya 2M, terus nggak dibayar sama si BUMN itu. Terus dia kesel kan, jadi kerjaannya langsung lah ke ini, kantor hukum terus, serang terus. Nah terus sekarang dia aktif di ini kan, di media sosial. Ada yang mirip-mirip sama dia. Siapa? Banyak, maksudnya banyak yang korbannya sama, ya senasib sama dia. Ya. Sama-sama kena tipu sama BUMN. Masalahnya BUMN-nya sama lagi, Waskita Karya namanya. Oh, lah. Mana dia? Itu BUMN bagian bangunan. Iya, betul. Nah, itu kasusnya bermacam-macam. Satu orang itu bisa 2M, dia kadang 1M, kadang 200 juta. Pokoknya nilainya pasti nggak pernah kecil. Bahkan nggak cuma vendor bangunan aja yang ditipu sama BUMN ini. Tapi ada ini kemarin ada juga yang lapor sekelas ini loh, catering. Jadi mereka bikin seminar nih BUMN ini, terus bikin catering dong, makan dong. Iya. Makanannya udah makan, bahkan udah jadi tahi, nggak dibayar sama BUMN-nya. Kesel dia ini. Jadi dia aktivis, dia bikin tim sendiri, lawsuit sendiri. Barang siapa yang mau melapor silakan melapor, tidak dipungut biaya apapun untuk melapor, tapi biayanya akan diambil dari biaya yang nggak dibayar oleh vendornya itu, dibayar oleh BUMN. Jadi misalnya utangnya si BUMN ini 2M, nanti uangnya itu dari 2M itu waktu udah cair. Jadi kalau misalnya belum cair nggak bakalan minta bayaran. Jadi dia bikin lawsuit itu. Terus sekarang dia itu aktivis di bagian lagi di dana-dana PIP yang dikorupsikan.
dana SD, SMP, SMA dari tahun-tahun zaman COVID 2020 itu kan banyak PIP tuh. Iya. PIP ayah. Pokoknya KIP, pokoknya segala jenis bantuan itu dimintain. Dia pergi ke Bogor, ke Karawang, jadi pokoknya nyerang semua lah. Lalu semua hukum, bermain hukum terus dia. Sampai ada timnya sendiri, sampai sekarang udah dikenal oleh Gubernur Jawa Barat. Aku lupa nama gubernur. Jadi itu yang aku telarin dari dia, itu ceplas-ceplos tapi jujur, baik, sesuai hatinya. Nah, itu aja sih. Terus gimana kabar BUMN? BUMN-nya bayar sih semenjak di ini, tapi nggak 100% dibayarnya tunggakan utangnya misalnya 1 M yang dibayar dulu 2 juta, janji manis lagi 200 juta, terus bulan depan 200 juta lagi. Cuman untuk sekarang di update dibayar terus. Pokoknya kemarin itu 1 bulan ada kalau nggak salah 5 M 1 bulan cair, yang cair lo ya, bukan yang belum cair lo, yang cair ada 5 M dalam 1 bulan. Nah gitu dong, hasil akhirnya keringat vendornya akhirnya terbayarkan, karena kan biasanya itu vendor kecil yang kena tipu. Vendor besar udah tahu cara main waskitanya, makanya nggak mau waskitanya ini pun mencari yang vendor anak-anak baru yang belum pengalaman kayak gitu. Gimana Okta punya mau? Kalau aku sih ini teman-teman, Kosmas Batubara. Kalian tahu nggak itu salah? Enggak tahu. Kosmos taunya. Baru dengar ya. Magicom. Jadi kan Kosmas Batubara ini dia seorang aktivis Kristen, dan dia itu dulu itu menentang ideologi Pancasila yang menentang dengan suatu hukum di negara. Dan juga Tahun berapa itu? pada tahun 1960-an. Jadi Lama kan kali dulu ya? kan, iya. Jadi kan dulu kan itu politik itu saling ini bertentangan gitu. Jadi si Kosmas ini dia itu lebih mengedepankan itu keadilan gitu teman-teman. Nah dia juga mungkin kan dulu kan banyak masalah ya tentang politik, sering berkelahi, salah paham ideologi gitu. Nah si Kosmas ini dia itu memecahkan masalah tersebut, yaitu dengan melakukan musyawarah terhadap orang-orang. Kemudian Kosmas ini juga berperan aktif dan berkontribusi dalam ada suatu organisasi Katolik itu teman-teman. Apa itu? Sebentar ya. Organisasi Katolik ya. Iya. Dia sebagai tokoh Katolik itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Itu kami bisa. Organisasi itu. Iya, kayak gitu lah teman-teman. Sampai sekarang ada? Sekarang udah gak ada. Sudah ada ya? Jadi dulu itu kan muncul ideologi komunisme yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terus yang apalagi kan sekarang itu kita juga banyak ini ya munculnya berita-berita hoax gitu kan. Nah, dulu itu juga ada bintang simpang siur, kemudian si Kosmas ini juga memecahkan masalah-masalah tersebut sama aktivis-aktivis lainnya. Kemudian si Kosmas ini juga berperan penting dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai dari suatu Pancasila. Kemudian Kosmas ini juga menjadi teladan dan gambaran kita untuk sekarang ini teman-teman. Gimana tuh? Aku boleh tahu? Sekarang kan udah di era globalisasi ya. Iya. Iya. Pasti teman-teman itu tahu nggak sih memfilter berita yang benar dan tidak benar itu gimana? Iya. Kalian tahu? Contohin nggak gimana? Apalagi kayak di Facebook gitu kan, atau di Instagram ada berita tentang misal ada pembunuhan di sini gitu. Kan kita nggak, kan misalnya kalau belum ada data yang lengkap kita percaya apa enggak? Atau ikut menggiring opini yang tidak? Enggak sih. Enggak sih. Lebih baik diam dulu. Lebih baik diam dulu. Tapi kan banyak orang sekarang itu langsung ngejudge gitu kayak iya benar, seperti yang ibu-ibu Facebook itu ya. Nah, jadi sebagai pemuda Kristen itu kita juga harus bisa menyaring berita-berita yang belum pasti teman-teman. Misalnya nih
kita mungkin udah lihat oh seperti ini, tapi kita jangan ikut komen yang negatif-negatif, kita ikuti saja, tunggu kebenarannya gitu. Terus kalau misalnya nih, kan banyak sekarang terjadi kayak salah paham terhadap ideologi atau agama. Itu misalnya ada minoritas gitu kan. Ya teman-teman itu jangan ikut menjauhi atau mengecilkan teman-teman gitu ya. Agamanya mungkin dibilang minoritas. Apalagi kan banyak ya di sekolah aku dulu, pengalamanku SMP itu aku sendiri Kristen. Kadang itu aku kayak disuruh login gitu loh, ayo masuk ini. Mungkin kita sebagai pemuda Kristen itu bisa saling menghargai sama lain gitu. Mungkin dari aku sih gitu ya. Mungkin jadi Kalau toko yang aku pilih itu perempuan juga. oh Pilih semua ya dari tadi. Perempuan ya, berarti kita gender kita ya. Perempuan namanya itu Yohana Yambise. Jadi Yohana Yambise ini masih baru sih. Salah satu menteri Jokowi di bidang perlindungan anak dan juga perempuan. Dia itu asal Papua dan menjadi salah satu perempuan pertama dari Papua yang duduk di pemerintahan Indonesia. Selain aktif di Apa ya? Indonesia 70 tahun baru satu dari Papua perempuan. ya, ini baru perempuan. Jadi sebagai seorang menteri, si Yohana Yambise itu banyak sekali kontribusinya di negara kita. Yang pertama itu pemberdayaan perempuan Papua. Mungkin ya karena itu latar belakang dari Papua, jadi dia lebih memperdayakan perempuan yang ada di Papua. Yang kedua itu sebagai salah satu yang memotori tentang isu-isu mengenai kekerasan terhadap perempuan dan juga diskriminasi. Karena sekarang kan banyak gitu yang dari Papua pokoknya yang kota-kota besar lebih didahulukan daripada yang di daerah pelosok. Terus yang ketiga, mendorong penguatan perempuan Kristen di daerah 3T. 3T ini tertinggal, terluar, terdepan. Jadi Yohana ini yang membangun organisasi-organisasi perempuan Kristen di daerah tersebut. Yang keempat, meningkatkan eksistensi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan pengangkatan isu kekerasan sosial dan juga diskriminasi. Alasan-alasan kenapa aku milih si Yohana Yambise ini, yang pertama itu karena dia itu menjadi salah satu perempuan yang memecah permasalahan gender. Artinya bukan hanya laki-laki yang bisa di pemerintahan, tapi perempuan juga bisa. Jadi nggak usah takut untuk bersuara kalau memang dia mau terjun ke dunia politik. Yang kedua itu tentang perjuangan terhadap isu-isu penting. Karena perjuangan itu menyentuh langsung kehidupan orang-orang yang tinggal di pelosok serta anak-anak juga, dan tujuannya juga mulia. Yang ketiga itu sebagai simbol inspiratif bagi generasi muda yang menyatakan kalau keterbatasan asal usul baik itu, apalagi kita di negara mayoritas Islam ini, bukan berarti kita nggak bisa bersuara, kita juga bisa. Dan harus mempertahankan nilai-nilai yang sesuai dengan kekristenan, yaitu tentang kasih, pelayanan yang baik seperti Tuhan juga, Tuhan Yesus. Kalau ditanya kontribusi sebagai anak muda yang bisa aku ambil dari Yohana Yambise ini, aktif, apalagi kita mahasiswa harus aktif dalam aktivitas sosial. Seperti misalnya contohnya aktif dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa Kristen, terus yang pada organisasi-organisasi yang ke isu-isu sosial. Apalagi anak-anak dan juga wanita yang sekarang itu banyak sekali dijadikan parameter Nggak membandingkan. dengar ya? Aktif untuk terjun dalam organisasi kepemudaan kemahasiswaan. Itu sih. Iya. Jadi gimana? Berapa menit ya? Jadi kan udah disebutin tadi tokoh-tokohnya satu-satu. Terus di tugas ini kita disuruh untuk menyimpulkan kontribusi apa dari semua tokoh yang udah kita rangkum tadi itu jadi kontribusi kita untuk politik pemerintahan di masa ini, masa yang akan mendatang juga. Terus apa lagi teman-teman? Oke, ide bebas nih. Ayo, bebasin ya. Ini apa jadi ya?
yang kesimpulannya. Iya, kesimpulan dari semua tokoh tadi Kalau kamu yang apa? udah kita lihat itu. Misalnya aku pikir dulu. Ini kesimpulannya TV Simatupang bukan TV Silelai ya. Yang di sana itu kemarin TV Silelai, TV Simatupang salah. Kesimpulannya. Kayaknya aku kenal itu TV itu. TV Silelai. Iya. Iya kenapa? Tapi yang ini saudaranya saudara. TBC. Ini kesimpulan tentang kita kan. Langsung ke aja kayaknya dikasih aja saran-sarannya apa kontribusi. Nanti tinggal dirangkum digabung di Apa kalau kamu apa yang kontribusinya? Apa tadi sebagai generasi kesimpulannya? muda. Ya kita harus bisa lah. Bisa bagaimana? Bisa apa? eh, selaras dengan idealisme tentang apa keadilan, kejujuran dibandingkan kekuasaan kali itu. Jadi percuma kekuasaannya tinggi tapi tidak jujur. Kenapa? Percuma kekuasaannya tinggi tapi tidak jujur. Iya, itu nggak sesuai dengan Kristen itu. Iya. Sama kalau udah ada dalam kita ya kan, kita harus bisa memotivasi diri kita lagi lebih. Iya. Nanti kan Manja. kalau walaupun kekuasaannya banyak, untungnya mati juga. Kita sama makan ini kok. Sama-sama makan nasi. Nasi, iya, makan telur juga kita ya. Ikannya yang beda juga, lauknya yang Minyaknya beda. Beda. Sama makan nasi. iya, lauknya beda. Udah ini guys. Lauk tuh lauknya salmon. Mahal salmon. Berapa salmon itu? Mahal loh gitu. Ini kan itu kecil gitu. Udah tiga. Jadi intinya baik Kristen atau Kristen. Nah, Sesuai cocok ya ajaran Kristen, cocok ajaran Alkitab. Jadikan Tuhan Yesus sebagai tokoh, satu-satunya tokoh yang harus ditiru. Satu-satunya atau salah satunya? Salah satunya. Yang utama. Oh, yang kira ya satu-satunya doang. Satu-satunya. Iya. Kalau satu-satunya dong nanti mau mati dikatain kayu salib dong. Gitu. Mau tuh berkorban mati kejadian ya kan? Ini kan darahku juga bukan darah suci. Tapi jadi Jadi itu sih berarti kejujuran itu penting benar. Apalagi ya Mengandalkan Tuhan. mengandalkan Tuhan. Itu dia. Sesuai Paling ini utama. deh. Sesuai ini apa namanya? Film kemarin yang ditontonkan kami di gereja. Apa emang? Kenapa videonya? Video, film. Film apa itu? Aku nggak ingat judulnya, nggak baca judulnya sama sekali. Pokoknya doa itu mengubah segalanya. Oh. Dia itu tenggelam, ada orang di tenggelam, anak-anak 15 menit di bawah air. Danau yang mending apa? Danau yang membeku. Tapi dia 15 menit awalnya udah dikasih ya. Jantung itu pokoknya yang kejut-kejut jantung itu. Oh, yang biasa di rumah sakit. Nah, Jantung lah bilang ya. Nggak tahu lah apa namanya itu. Apa Nggak bisa ya? hidup, tapi di doa mamanya datang terus berdoa, tetap percaya. Padahal orang lain itu yakin dia mati, pasrah ya. pasrah. Udahlah, pada pasti meninggal kok udah gitu. Tapi mamanya ini kekeh tetap percaya. Jadi itu kayak ujian kepercayaan. Kamu benar-benar percaya nggak sama aku, kata Tuhan itu. Dan dia tetap percaya, makanya Tuhan memberi dia. Hidup, dia. Tuhan mengasihi. Makasih ya. Berarti itu adalah mukjizat dari Tuhan kan? Mukjizat dari Tuhan. Benar ya? Tidak ada yang tidak mungkin. Telah cukup ya Tuhan. Cukup? Ya, teman-teman. Ya. Ya, cukup. Sekarang kita bebas aja masa hidup. Enggak, ditutup dulu. Biasanya itu tuh. Bisa itu kita ngomong aja gitu. Ngomongnya ya. Oh ini biar di sini aja ya. Iya di sini. Biar di sini aja. Berarti makalah jangan tadi tambah. Ini yang belum kayaknya. langsung dikerjain aja. Oh iya. Apa? Nah, langsung copy paste aja. Apa? Pas tuh apa aku itu?
Nggak ada kebaca sama sekali, itu luar kepala Jangan lupa semua. parafrase ya. Aku udah. Belum aku. Punya kalian tuh banyak macam Kan kan? belum. Tapi kan apa bahasa prom sendiri tuh. Wah, cerita belum pernah bahasa aku udah. Cek dulu lah kita cek. Kognitif gimana? Tunggu selesai dulu aku cek. Ada? Mau bikin akun email lagi. Lamaran dulu jelek. Internet apa masalah? Kesimpulannya apa enggak? Takut ada Ahok. Siapa yang buat ini? Yang udah ini. Apa? Kok Ahok? Nama toko. Ahok dulu yang luas. Besok Oh, jadi bukan ambil itu Ahok ini. Udah. Pasti ada yang bilang aku ini. Kok tahu? Pasti rame kan? Siapa yang nggak kenal Ahok? iya Apa yang nggak ada. begitu? Iya, semuanya pasti pakai ya. Lagi ini yang keluar pasti. Ibu, Pasti Ahok. Buat Budi, kamu bentar le. Bagus. cek mana? Ada cek mana ya? Kok nggak ada? Tapi lagi mau ujian. Itu kok dia Keluar nggak sengaja. Udah pulang nggak sengaja. Apa sih kamu? Jangan gitu. Aku tadi mau ke sekolah enak. Jangan gitu. Aku cari lah kan agama, tapi aku lupa namanya aku. Udah penuh 3, udah penuh 3. Mantan tonton sekolah penuh. Mana sih? CLT kan? Cinta lama macam itu. Itu. Gak jelas. Videonya ditutup kan? Ayo tutup lah. Udah tadi tutup, gak mau kan? Nah, ya. Kamu upload di YouTube siapa? Terima kasih.